Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Pada hari Minggu 27 Juni 2021 ini, kita melakukan ibadah bersama keluarga secara online. Ibadah ini akan dilayani oleh Penatua Elise Bernike Sumarko. Marilah kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadatan ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Mengalahkan Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Umat Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara pekerjaan tangannya. Damai sejahtera dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kita hari ini mengangkat sebuah tema, jangan menyerah meski tak mudah. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26 mengingatkan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kiranya ibadah hari ini menolong kita untuk berharap kepada Tuhan meski tak mudah jalannya.
Umat Tuhan, mari kita datang di dalam pengakuan akan segala dosa dan pelanggaran kita. Tak mudah jalanku yang menuju ke sorga. Ada begitu banyak pencobaan, juga rintangan mungkin menghimpit kehidupan kita. Mari kita menengok ke dalam kehidupan kita, serta mengakui dosa kita. Ya Tuhan, dari dalam sengsara kami berseru-seru kepadamu. Melewati segala macam pencobaan kami memohon kepadamu ya Allah. Tolonglah setiap kami jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan. Ampunilah kami bila di dalam perjuangan ini kami seringkali gagal. Kami seringkali jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Dan kami sungguh ingin mendekatkan diri kami kepadamu. Kami sungguh ingin terus berjuang di dalam dan bersama dengan Tuhan. Maka biarlah hanya Roh Tuhan sendiri yang menolong kami. Untuk boleh melalui hari-hari kami ke depan dengan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semakin dekat kepada Tuhan. Sekalipun jalan kami tidaklah selalu mudah untuk ditempuh. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan kemudian menyerahkan diri kita untuk senantiasa dibaharui dengan Roh-Nya yang kudus, maka sambutlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui pendamaian oleh salib Kristus. Karena itu marilah kita juga saling berdamai dengan damai yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kita. Damai Tuhan beserta saudara.
Umat yang kekasih, mari bersama kita menyatukan hati kita untuk mempersiapkan diri kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami tiada terlukis oleh apapun juga ya Bapa. Kasih setia Allah yang telah menyelamatkan kami itu memulihkan kami. Bahkan kasih itu juga senantiasa merengkuh kami sehingga kami terus memiliki kesempatan untuk membaharui diri kami sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan saja. Dan hari ini Tuhan kami ingin memperlengkapi diri kami, membaharui diri kami menjadi serupa dengan Kristus dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Hikmat dari Roh Kudus Tuhan biarlah menolong setiap kami, sehingga kami sungguh memahami setiap kata-kata dalam firman Tuhan dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang lemah ini biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri ingin bagikan. Kami mau menyerahkan Tuhan waktu pembacaan perenungan firman ini ke dalam tangan kasih Kristus, biarlah hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, setelah Yesus menyeberang, maka datanglah orang banyak untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Oleh karena itu dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-21 sampai 43 sebagaimana diceritakan di dalam video berikut. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi
tapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Umat Tuhan, sadarkah kita bahwa krisis merupakan salah satu hal yang turut berperan mewarnai kehidupan kita? Krisis. Banyak hal di dalam kehidupan ini rasanya tidak begitu mudah untuk bisa kita jalani, terutama ketika kita harus melalui fase-fase baru di dalam sebuah kehidupan. Fase baru itu bukan berarti hanya terjadi dari anak menjadi dewasa, kemudian dewasa berkeluarga, berkeluarga menjadi orang tua, bukan hanya itu. Tapi bahkan menjadi orang tua baru juga bisa menghadirkan krisis. Menghadapi realita PHK juga bisa membawa kita pada krisis. Menghadapi sakit penyakit atau saudara, kerabat, kekasih kita yang menghadapi sakit penyakit juga bisa membawa kita kepada krisis. Realita bahwa kebutuhan hidup menjadi begitu besar juga bisa menempatkan kita pada krisis. Realita kehilangan orang-orang kekasih yang pergi lebih dahulu mendahului kita juga bisa membawa kita pada krisis. Bukankah rasanya setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sebetulnya memiliki peluang melahirkan sebuah krisis yang kita alami. Nah, menariknya kalau kita mau lihat, kalau segala sesuatu di dalam kehidupan ini punya potensi untuk mendatangkan krisis, artinya krisis kehidupan itu datang dan menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Krisis kehidupan bisa datang kepada yang muda atau yang kaya. Krisis kehidupan bisa datang kepada yang miskin maupun orang-orang tua. Krisis kehidupan bisa datang dan terjadi kepada siapa saja. Demikian juga yang terjadi di dalam dua tokoh yang diceritakan oleh bacaan kita pada hari ini. Ada dua tokoh pada bacaan kita, dua-duanya punya latar belakang yang berbeda. Namun dua orang ini sama-sama sedang berjuang menghadapi krisis. Siapa dua orang itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah Yairus. Yang kedua adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, mari kita lihat kenapa kok saya bilang ada dua orang dengan latar belakang yang sangat berbeda, tapi dua-duanya sama-sama sedang menghadapi krisis. Pertama kita mulai dengan Yairus. Yairus disebut-sebut sebagai kepala rumah ibadat atau sinagogi. Nah, tentu dengan posisi Yairus sebagai kepala rumah ibadat, maka ia adalah seorang yang terpandang dan diakui di dalam masyarakat. Ia adalah seorang yang punya posisi di tengah-tengah masyarakat Yahudi kala itu. Yairus, kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat juga adalah sebuah posisi di mana seseorang sebetulnya sedang berada di tengah-tengah puncak karirnya. Jadi Yairus bukan cuma seorang yang penting, tapi Yairus dalam kehidupannya juga ada di puncak karir, Bapak Ibu.
Nah tentu sebagai kepala rumah ibadat, ia mengenal Allah dan hidup dekat dengan Allah. Tapi ada tokoh berikutnya yang sangat kontras dengan Yairus. Kalau Yairus tadi adalah seorang yang ada di puncak karir, seorang yang terpandang dan tersohor di tengah-tengah masyarakat. Kini ada seorang tokoh lagi, seorang perempuan yang sakit pendarahan. Siapa dia? Perempuan ini adalah seorang yang lemah. Seorang yang termarginalkan. Orang yang dikucilkan dan ditolak oleh baik keluarga ataupun masyarakat di sekitarnya. Kenapa? Karena ia sakit pendarahan dan sakitnya itu sudah 12 tahun. Dan kondisi itu membuat dia menjadi seorang yang tersingkirkan. Orang yang ditolak, bukan siapa-siapa. Dan banyak penafsir kemudian melihat perempuan ini sebagai seorang dengan latar belakang kafir. Atau seorang yang tidak dekat dengan Allah atau belum mengenal Allah. Dua tokoh yang sangat berbeda, semuanya sama-sama sedang berada dalam sebuah krisis. Yairus berada dalam krisis karena anaknya sakit. Injil Lukas mencatat ini adalah anak perempuan, anak satu-satunya dari Yairus. Anak semata wayang, anak yang begitu dikasihinya sakit dan ini membawa ia pada krisis kehidupan. Sementara perempuan yang 12 tahun pendarahan ini jelas ada di dalam sebuah krisis karena dia membutuhkan kesembuhan di tengah lelah fisiknya terhadap sakit yang bukan hanya membuat fisiknya terluka, tapi dia secara psikis, secara sosial juga terluka karena kemudian ditolak dan diasingkan oleh orang banyak. Dua-duanya sama-sama memiliki krisis. Tapi menarik karena dua-duanya mempunyai sebuah teladan dalam menyikapi krisis. Yang seharusnya juga kita teladan di dalam kehidupan kita. Nah karena itu mari kita coba lihat. Seperti apa sih teks ini menceritakan dua kisah ini. Baik Yairus maupun perempuan yang sakit pendarahan. Nah kita tahu bahwa kala itu Yesus selesai sampai di darat gitu ya. Yesus turun dari perahu dan orang banyak sudah berkumpul berbondong-bondong. Bahkan Alkitab mengatakan mereka juga berdesak-desakan. Jadi kita bisa bayangkan popularitas Yesus saat itu membuat banyak orang ingin ada dekat dengan Yesus. Dan itu membuat mereka saling berdesak-desakan. Nah sebagai seseorang yang sebetulnya ada di puncak karir Bapak Ibu, Yairus itu tidak malu ketika ia harus berdesak-desakan dengan orang banyak. Ia tidak malu kalau ada orang yang mengenali dia dan kemudian bilang, kan kamu itu kepala rumah ibadah. Dia tidak malu dengan itu. Dia rela berdesak-desakan terhadap orang banyak. Bahkan ia juga meminta tolong kepada Yesus dengan penuh penghormatan. Dan merendahkan dirinya sedemikian rupa. Kenapa bisa dibilang Yairus ini merendahkan dirinya sedemikian rupa? Ketika ia berhasil sampai di depan Yesus, yang pertama kali dia lakukan adalah tersungkur di depan kaki Yesus. Ia mau berlutut di depan kaki Yesus. Seorang Yairus, kepala rumah ibadat, orang yang lagi top-topnya, orang yang lagi ada di puncak karir, orang yang lagi sangat populer barangkali di kalangan agama Yahudi waktu itu, harus dan mau tersungkur di depan Yesus. Dia tidak lagi malu, dia tidak lagi memikirkan ego dan harga diri. Bapak Ibu untuk berdesak-desakan saja di depan orang banyak sudah barang tentu bukan hal yang mudah sebetulnya. Ada upaya yang harus diperjuangkan sehingga Yairus ini bisa menerobos kerumunan orang banyak itu. Tapi perjuangan Yairus bukan hanya soal berdesak-desakan. Perjuangan Yairus juga adalah soal meninggalkan segala ego dirinya di hadapan Yesus. Perjuangannya adalah meletakkan harga dirinya untuk kemuliaan Yesus yang ia imani mampu menyembuhkan anaknya.
Nggak ada lagi keakuan di dalam diri Yairus. Nggak ada lagi sombong di dalam diri Yairus. Dia nggak bilang, aku ini kepala rumah ibadah yang seharusnya dihormati. Enggak. Tapi dia mau tersungkur menyembah Yesus dan memohon Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Ya, Yesus kemudian setuju dengan permintaan Yairus dan mereka sepakat untuk pergi menuju ke rumah Yairus. Tapi rupanya perjalanan ini tidak berlangsung mulus, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika mereka sedang berjalan, kemudian ada orang lain yang juga berjuang untuk kesembuhannya. Ada seorang perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun dan ia sudah pergi berobat ke berbagai tabib, kata firman Tuhan. Tetapi pengobatannya ini membuat dia menghabiskan segala yang dia miliki, namun bukan memperbaiki keadaannya, malah ia menjadi semakin sakit. Kondisinya tidak menjadi semakin baik. Artinya perempuan ini adalah seorang yang begitu rapuh. Perempuan ini juga barangkali adalah seorang yang sedang ada di dalam keterputusasaannya. Seorang yang sedang ada di dalam kehilangan semangat atau harapan untuk hidup. Dia tidak punya apa-apa lagi secara harta benda. Dan fisiknya tidak membaik tapi semakin sakit. Dia sangat rapuh, pribadi yang sangat rapuh. Tapi kerapuhan yang dialami perempuan ini bukan hanya ngomong soal kerapuhan fisik seperti tadi sudah saya bilang di awal. Bukan cuma soal dirinya yang sakit pendarahan 12 tahun, bayangin loh 12 tahun sakit pendarahan. Perempuan kalau datang period gitu ya, itu beberapa hari dan itu sudah cukup menyiksa. Perempuan ini pendarahan 12 tahun. Bayangkan, waktu yang sangat lama dan pasti fisiknya sangat menderita, fisiknya sangat lemas, fisiknya sangat sakit. Tapi bukan hanya secara fisik dia menderita. Secara psikis, secara sosial ia juga menderita. Mengapa kok demikian? Ada dua hal yang membuat dia menjadi sangat menderita, bahkan makin menderita. Mungkin bisa dibilang mendapat penderitaan atau diskriminasi ganda. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu, dia perempuan. Statusnya sebagai seorang perempuan di tengah masyarakat dengan budaya patriarkal yang sangat kuat sudah membuat dia tidak begitu berharga bagi orang-orang kala itu. Perempuan kala itu tidak begitu diperhitungkan keberadaannya, bahkan tidak begitu diberi ruang. Perempuan hanya sebagai sebuah perlengkapan bagi para pria, perlengkapan untuk memasak, melayani tamu, tapi juga menghasilkan keturunan. Perempuan tidak lebih berarti dari sebuah atribut pada masa itu. Jadi statusnya yang terlahir sebagai perempuan sudah cukup membuat dia berada di kelas kedua pada zaman itu. Sebagai seorang perempuan yang adalah kelas kedua, dia membawa penyakit. Nah, penyakit ini adalah sebuah kenajisan, sesuatu yang membuat ia dinajiskan oleh orang-orang kala itu. Penyakit dipahami sebagai kutukan, hukuman dari Tuhan. Apalagi ketika penyakitnya itu adalah pendarahan, karena darah dianggap sesuatu yang kotor, mengeluarkan darah dianggap sebagai sesuatu yang najis. Lebih ekstrimnya lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bandingkan nanti Bapak Ibu bisa buka Imamat gitu ya. Imamat 15 ayat 19 sampai 31 nanti Bapak Ibu bisa baca. Tapi kondisi najis dari perempuan ini bukan hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Melainkan karena dia najis, ketika dia bersentuhan dengan orang lain dia juga akan menajiskan orang itu. Bukan hanya orang yang dia sentuh, barang yang dia sentuh pun akan menjadi najis. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau perempuan itu habis duduk di satu kursi, kemudian ada orang lain yang duduk di kursi itu, orang itu jadi najis karena kursi yang didudukinya najis. Betapa kondisi ini kemudian membuat dia harus menjadi pihak yang sudah kelas kedua karena keperempuanannya itu,
menjadi makin tidak berharga lagi karena ia membawa kenajisan kemanapun ia pergi. Jadi wajar sebetulnya kalau baik keluarga maupun masyarakat di sekitarnya menolak dia. Nah karena itu kita kemudian bisa memahami kalau Yairus tadi berani berangkat dari depan Yesus dan kemudian tersungkur di hadapan Yesus, memohon secara langsung kepada Yesus. Kalau perempuan ini melakukan itu, maka dia pasti langsung mati, dirajam orang banyak. Karena dianggap sudah tahu najis, mengotori orang banyak menjadi ikutan najis. Maka perempuan ini mencari cara bagaimana ia bisa menjamah jubah Yesus karena di situ dia percaya ada kesembuhan dalam imannya. Kemudian dia memilih untuk lewat belakang. Dia memilih untuk diam-diam lewat belakang dan dia meyakini aku jamah saja jubahnya, aku akan disembuhkan. Ketika perempuan ini memilih untuk mengendap-endap di antara orang banyak, berharap tidak ada orang yang menyadari kehadirannya. Dan karena itu ia memilih untuk lewat jalur belakang Yesus. Supaya enggak ada orang yang melihat dia harapannya. Sebetulnya perempuan ini tetap sedang meletakkan nyawanya di dalam bahaya. Ia tetap sedang meletakkan dirinya di dalam bahaya demi imannya kepada Yesus yang diyakini mampu menyembuhkannya. Iman itulah yang kemudian membuat perempuan ini disembuhkan. Lihat Bapak Ibu, di dalam kerapuhannya yang sangat, di dalam keterpurukannya yang sangat, bahkan ketika segala yang dimilikinya habis, harta bendanya habis, keluarganya pergi, masyarakat meninggalkan dia, upaya yang ia kerjakan dalam imannya lah yang menyelamatkan perempuan ini. Upaya yang terus ia kerjakan inilah yang membuat perempuan ini sembuh. Upaya di dalam iman, tentu iman kepada Kristus. Bahkan menariknya ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus, kemudian Yesus merasakan ada sesuatu yang terjadi. Yesus tanya, siapa yang memegang jubahku? Gitu ya. Para murid bereaksi dengan katakan, gimana kita tahu siapa yang memegang jubah guru? Orang ini ada orang banyak yang sedang berdesak-desakan. Tapi Yesus tahu ada yang lain, bukan sentuhan yang biasa, karena ada iman yang kuat yang percaya akan kesembuhan dan ia disembuhkan. Karena itu Yesus mencari. Dan perempuan ini di dalam gentar dan takutnya. Kalau dia mengaku, orang banyak bisa saja tetap marah dengan dia karena dipandang sudah mengotori orang banyak tadi dengan diam-diam. Tapi dia berani jujur dan mengakui imannya. Dia berani maju dan berkata kepada Yesus, aku menjamah jubah guru. Dia berani mengakui bahwa dialah yang memegang jubah Yesus. Dan ketika dia mengakui imannya itu, maka Yesus bukan hanya menyembuhkan kondisi fisiknya, tapi Yesus juga memulihkan kondisi sosialnya. Kenapa? Yesus katakan di depan orang banyak yang selama ini menolak dia, orang banyak yang selama ini mengucilkan dia karena dianggap sebagai sumber kenajisan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak layak. Disebut Yesus, anakku. Di depan orang banyak dia disebut sebagai anak Yesus. Bukan hanya sebutan itu yang istimewa. Tapi Yesus juga katakan di depan orang banyak itu bahwa ia telah sembuh. Menarik bukan? Ketika kita memperjuangkan segala sesuatu di dalam iman percaya kepada Yesus, maka tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Bahkan Yesus bukan hanya memulihkan kondisi fisiknya, tapi Yesus juga memulihkan penerimaan dirinya. Terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang banyak pada waktu itu. Di tengah peristiwa yang luar biasa yang terjadi barangkali juga kegembiraan karena orang banyak menyaksikan mujizat yang luar biasa.
Tiba-tiba datang anggota keluarga Yairus dan dengan nada protes mereka menyampaikan kabar duka cita dan keterlambatan Yesus untuk datang ke rumah Yairus. Terlambat karena anak ini telah mati. Di tengah situasi yang demikian, bayangkan Bapak Ibu jadi Yairus punya anak yang sekarat gitu ya, hampir mati nih. Kemudian datang kepada Tuhan Yesus, memohon sama Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus, oke, aku akan sembuhkan, mari kita pergi. Tapi di jalan kemudian harus terhambat oleh 1-2 hal. Karena ada banyak orang lain yang juga punya kepentingan yang sama, berjuang untuk kesembuhannya. Dan kemudian anggota keluarga Bapak Ibu datang dan katakan, anakmu sudah mati. Untuk apa lagi engkau menyusahkan guru? Betapa kabar ini pasti meruntuhkan segala harapan Yairus sebagai orang tua akan kesembuhan anaknya. Bahkan barangkali kabar ini juga menggoyahkan iman percayanya kepada Kristus. Mungkin juga membuat ia marah kepada Kristus dan kemudian melihat Kristus sebagai pribadi yang terlambat untuk bertindak. Maka ketika Yesus memahami, menyadari bahwa manusia berada pada kebimbangannya. Ingat ya, Yesus itu adalah Tuhan yang penuh empati. Jadi dia bukan hanya hadir dalam simpati, tapi dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Maka ketika ia merasakan apa yang menjadi pergumulan Yairus waktu itu, ketika mendengar kabar bahwa anaknya mati, Tuhan Yesus katakan apa? Jangan takut, percaya saja. Bukankah ini sebuah janji yang mau menyatakan bahwa enggak ada yang sia-sia ketika kita mau percaya, ketika segala sesuatu dikerjakan di dalam iman. Nah, kini Yairus punya 2 pilihan. Yang pertama mendengar Yesus dengan katakan jangan takut, percaya saja, artinya berjalanlah terus di dalam imanmu. Tapi yang kedua sebagai manusia ia punya pilihan untuk mengikuti logika, barangkali juga emosinya, yang bisa melihat Yesus sebagai seseorang pribadi juru selamat yang terlambat bertindak. Menariknya, Yairus di tengah segala emosi, kebimbangannya, kesedihan dan dukanya, ia memilih untuk tidak menyerah dan mempertahankan imannya. Bahkan imannya ia pertahankan ketika Yesus tiba di rumah itu. Ia melihat banyak orang menangis, banyak orang meratap. Semua orang yang ada di sana melihat kematian. Hanya Yesus yang melihat kehidupan dengan katakan anak itu hanya tertidur. Dan orang banyak menertawakan dia. Bahkan ketika Yesus ditertawakan, Yairus yang percaya kepada Yesus ini ditertawakan oleh orang banyak. Yairus tetap taat. Yairus tetap mempertahankan iman percayanya kepada Kristus. Yairus tetap percaya bahwa imannya tidak sia-sia. Dan lihat apa hasilnya ketika ia menjaga dan memelihara imannya. Anak satu-satunya yang ia kasihi itu dibangkitkan. Hasil dari iman percayanya itu, sekalipun dunia menertawakan dia, adalah kesembuhan, bahkan juga kebangkitan bagi anak yang dikasihinya. Nah, umat Tuhan, dari teks ini kita perlu belajar 2 hal. Yang pertama, ingatlah bahwa Yesus tidak pernah membeda-bedakan kepada siapa ia akan menolong. Bahwa Yesus memberikan pertolongan kepada siapa saja yang mau meletakkan harapannya dengan datang kepada dia di dalam iman. Dan kemudian meminta pertolongannya. Yesus gak melihat apakah ini seorang Yairus, seorang yang ternama, seorang yang terhormat, seorang yang terpandang di tengah masyarakat, seorang yang memiliki banyak pengikut dan pengaruh. Yesus tidak peduli dengan itu. Yesus juga tidak melihat apakah ini seorang perempuan pendarahan yang dikucilkan, ditolak, bukan siapa-siapa. Yesus menyelamatkan dan menolong semuanya tanpa melihat latar belakang,
status sosial, bagaimana kondisinya, tidak pernah diperhitungkan Tuhan. Yang diperhitungkan Tuhan hanyalah iman percayanya kepada Kristus. Maka setiap orang yang datang di dalam imannya, ia rangkul. Baik itu pejabat maupun mereka yang termarginalkan. Baik itu mereka yang sakit, mereka yang berduka. Baik itu mereka yang dalam kesendirian dan kesepian, maupun mereka yang dikucilkan. Baik mereka yang kaya, maupun mereka yang miskin. Tuhan merangkul semuanya. Semua yang mau datang kepadanya. Yang kedua, ketika kita hadir, ketika kita datang di dalam iman kita kepada Kristus, maka Kristus juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita ini kemudian memberikan kita kekuatan untuk kembali berjuang, kekuatan untuk terus berupaya. Sekalipun kita ini rapuh dan kondisi itu barangkali bukan kondisi yang mudah. Kristus menolong kita untuk mampu tidak menyerah di tengah segala situasi yang kita alami. Saat ini kita semua berada pada situasi yang juga tidak mudah. Beberapa waktu yang lalu kita punya harapan seolah-olah corona ini akan segera berakhir, kondisi mulai melandai dan kita berharap kehidupan akan segera normal. Tapi beberapa waktu ini kita dikejutkan karena angkanya menjadi begitu tinggi, bahkan rekor baru terus dicetak hari demi hari. Rekor baru yang lebih tinggi dari tahun baru yang lalu. Varian baru datang dan varian ini lebih mengerikan daripada varian yang lama. Dan ini kembali meletakkan kita pada banyak ketakutan, pada krisis kehidupan, krisis akan pekerjaan, krisis akan perekonomian, krisis akan kesehatan, akan banyak hal. Banyak krisis bisa kita alami. Ingat, ketika kita meletakkan harapan kita, iman kita kepada Kristus, iman itu akan menolong kita untuk terus berjuang. Dan perjuangannya tidak pernah sia-sia. Perjuangannya walaupun berat pasti menghasilkan sesuatu. Dan ia datang bagi siapa saja yang mau datang kepadanya. Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang cukup menginspirasi kita. Saya pikir setiap kita tahu lagu ini, judulnya Mampirlah Dengar Doaku. Tahukah kita bahwa lagu ini ditulis oleh seorang penyair tunanetra, namanya adalah Fanny Crosby. Tentu kita pernah mendengar nama ini. Seorang penyair yang menulis begitu banyak lagu hymn, salah satunya adalah Mampirlah Dengar Doaku. Lagu ini ditulis ketika Crosby sedang diundang untuk khotbah di sebuah kelompok narapidana gitu ya. Tapi di dalam khotbahnya ini dia lebih banyak memakai waktunya untuk kemudian berdialog dan berdiskusi dengan para narapidana soal bagaimana kalian menghidupi doa-doa kalian. Seorang narapidana kemudian bercerita kepada dia bagaimana ia di tengah hidupnya di dalam penjara itu diliputi oleh rasa penyesalan, rasa bersalah yang sangat, dan ia menyadari betapa ia bersalah, betapa ia menjadi pribadi yang kemudian tidak layak, dan kesalahannya itulah yang membuat ia masuk ke dalam penjara dan ia menyesali itu luar biasa. Dan ketika ia menyesali itu, ia justru dihantui oleh perasaan bahwa dia ini tidak layak. Ia tidak layak untuk menerima kunjungan Tuhan. Ia tidak layak untuk menerima lawatan Tuhan. Tapi di sisi lain, ia juga dihantarkan pada kesadaran bahwa dalam kelemahannya dan ketidaklayakannya ini, ia justru perlu Tuhan sedemikian rupa untuk hadir di tengah-tengah hidupnya. Nah, dialog ini kemudian menghantui Crosby, gitu ya. Menginspirasi Crosby bagaimana sebetulnya seorang Kristen itu hidup dan menjalani hidup doanya. Menurut Crosby, hidup doa itu bukan cuma seolah-olah kita dekat dengan Tuhan. Tapi kehidupan doa yang baik adalah ketika kita bisa menghempaskan diri kita dan harapan kita sepenuhnya kepada hadirat Tuhan. Dan kemudian kita menyandingkan kerinduan kita akan Tuhan. Tapi juga ketakutan kita untuk lepas dari cinta kasih Allah.
Itulah hidup doa yang seharusnya dimiliki. Doa yang selalu diucapkan oleh narapidana ini menjadi inspirasi syair awal lagu yang sering kita nyanyikan, mampirlah dengar doaku. Dalam versi bahasa Inggrisnya, pass me or not, oh gentle Savior. Ya juru selamat yang baik, janganlah kiranya engkau melewatkan aku. Ingatlah, di tengah segala krisis ya juru selamat yang baik, jangan pernah engkau melewatkan aku. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Let me at thy throne of mercy find the sweet relief, kneeling there in deep contrition, help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Trusting only in thy merit, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou, the spring of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee? Whom in have but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. Dengarlah tangisanku yang paling jujur. Umat Tuhan, mari di tengah setiap krisis yang kita alami, kita terus berjuang, jangan menyerah, melainkan meletakkan iman percaya kita kepada Kristus. Dan di sana kita akan diberi kekuatan untuk terus berupaya di tengah segala hal yang tidak mudah yang harus kita lalui. Tuhan Yesus memberkati.
Dari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan padamu. Minta padanya kau akan diberi. Carilah kau akan dapat. Ketuk pintu kami buka untukmu. Haleluya. Carilah kau akan dapat. Ketuk pintu kami buka untukmu. Marilah bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama menyanyikan KJ 280, Aku Percaya dalam Sikap Sempurna. Umat Tuhan, pada minggu kita akan merayakan perjamuan kudus partisipatif secara online.
Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. Apakah kita benar-benar rindu untuk mengalami pembaharuan hidup? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan kita adalah karya Kristus bagi dunia? Melalui perjamuan kudus ini, apakah kita menghayati bahwa Kristus sungguh adalah kepala di dalam seluruh kehidupan kita? Lalu apakah kita telah mengasihi sesama kita melalui tubuh yang diberikan oleh Tuhan kita? Sudahkah kita hidup berdamai dengan sesama kita? Lalu sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di dunia? Thank you.
Roh Kudus menolong kita semua di dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus partisipatif secara online pada minggu yang akan datang. Mari bersama kita bersatu hati untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena di tengah segala krisis kehidupan yang kami alami, kami memiliki Engkau, Allah yang setia. Dan bahkan ketika kami meletakkan percaya dan harapan kami kepadamu, kami percaya Engkau akan terus memelihara kehidupan kami. Bahkan Engkau akan berjuang bersama-sama dengan kami dan tak ada yang sia-sia atasnya. Maka tolonglah kami untuk boleh terus memelihara setia kami. Dan hari ini Bapak, kami bersama berdoa bersyukur untuk kesempatan perjamuan kudus yang akan kami ikuti bersama pada Minggu 11 Juli yang akan datang. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap kami di tengah segala persiapan batin dan diri kami. Sehingga perjamuan kudus ini bukan hanya menjadi sebuah formula rutinitas. Namun melalui perjamuan kudus ini kami kembali diingatkan akan cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah yang menyelamatkan kami, juga yang memperdamaikan kami. Maka biarlah melalui perjamuan kudus yang kami rayakan ini, hidup kami juga boleh menjadi kesaksian yang hidup akan Allah yang memperdamaikan dan mengampuni kami. Ya Tuhan, kami juga rindu berdoa, terutama untuk kondisi bangsa dan negara kami di tengah lonjakan kasus COVID yang tinggi belakangan ini. Tuhan, kami mohon Tuhan boleh memimpin pemerintah kami sehingga dengan hikmat kebijaksanaannya boleh mengambil langkah-langkah strategis untuk boleh mencegah penyebaran virus ini. Namun biarlah bukan hanya pemerintah yang berupaya dengan segala macam kebijakan-kebijakan yang diputuskan, tapi terlebih lagi tolonglah kami ya Tuhan, warga negara Indonesia yang tinggal di negara ini, sehingga bersama-sama boleh memiliki kesadaran yang tinggi, bersama-sama boleh memiliki tanggung jawab, bukan hanya terkait kesehatan bagi dirinya sendiri, namun juga tanggung jawab untuk merawat dan menjaga, menghadirkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan. Dan dengan demikian setiap orang boleh bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Setiap orang boleh bersama-sama menjaga, menahan dirinya untuk tidak berpergian dan piknik sekalipun ini adalah momen libur sekolah. Setiap orang boleh memiliki kesadaran untuk terus mengupayakan kesehatannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Di tengah tantangan yang kembali muncul. Ketika gereja Tuhan di dalam kerinduannya untuk segera bersekutu harus kembali mundur menahan diri karena kondisi yang tidak kondusif ini. Biarlah Tuhan boleh terus menolong, sehingga gereja Tuhan boleh tetap hadir, mengada dengan segala yang diputuskannya, bahkan di tengah segala keterbatasannya, menjawab setiap kebutuhan umat yang Tuhan percayakan, juga masyarakat di mana gereja Tuhan tempatkan. Juga kepada setiap kami yang berjuang di tengah segala krisis kehidupan kami, biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh terus berjuang, untuk boleh terus semangat, untuk terus boleh berupaya, untuk boleh tidak menyerah. Sampai kami benar-benar mengakhiri pertandingan kami yang sebenarnya dan dimenangkan oleh cinta kasih Kristus. Inilah doa kami ya Bapa, kami percaya Engkau mendengarnya dan Engkau akan mengabulkannya, memberikan yang terbaik. Dan biarlah yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah semua yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan,
atau persembahan syukur lainnya. Jemaat juga dapat menyampaikan melalui scan QR Code dalam warta jemaat. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima sampai saat ini. Kami percaya bahwa berkat dan karunia yang kami peroleh semata-mata karena kemurahan-Mu. Saat ini, kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini digunakan, dan kiranya berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, tinggallah di dalam Kristus, serta alamilah penyertaannya, dan lakukanlah perintahnya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
diberi.